Terima kasih Bu Santi, terima kasih untuk kita semua. Dan sebenarnya saya tidak perlu pakai mikrofon ya. Karena saya orang teater, sebenarnya dilarang ya mikrofon orang teater. Jadi karena suaranya sudah dilatih, vokalnya sudah dilatih besar, setidaknya desibelnya lebih bisa menjangkau teman-teman. Oke, ya, menghormati makanya saya ya. Materinya sudah ada. Saya kira sebagian sudah membaca, tapi agak rumit itu. Kalau dibaca agak rumit. Ini kemarin buru-buru saya kirim, tidak sempat saya buat menjadi semacam PowerPoint. Ini tulisan saya sekitar 5 tahun yang lalu di Toraja. Saya memberikan pelatihan teater selama seminggu sama orang-orang Toraja sampai mereka bisa bikin pertunjukan. Hampir sama kita dengan orang Toraja, malu-malu dengan budayanya. Karena apa? Ada agama, ada emosi, ada tekanan-tekanan. Lalu saya tahu waktu itu bahwa orang Toraja takut pergi ke gua-gua itu, ya, yang namanya Gua Londa, kampung-kampung tua yang stigmanya dibuat agak seram, mengandung kekafiran. Lalu saya bilang, jadi kalau tidak ada leluhurmu, kamu dari mana? Itu pertanyaan saya penting sama mereka. Kalau tidak ada leluhurmu, kamu dari mana? Nah, mereka mulai berpikir, ya, sebaiknya jangan menduga-duga sesuatu terhadap leluhur. Ayo kita harus pergi. Kami pergi di lapangan, lihatlah. Mereka sendiri tidak tahu. Ya begini rupanya. Yang ngeri kali ya leluhur kita itu. Sebelum ada rumah ini, ya, yang mirip dengan rumah Batak Toba itu, berarti leluhur kita bertahan di bawah gua ini, survive. Ya kalau mati mereka nggak ada kita. Ya, Bang Irwan saat tadi sudah berbicara tentang akar. Ya, akar. Kita mau bicara teater. Ya, memang tidak ada urusan teater dengan akar. Tidak ada. Karena teater itu datang dari barat. Ya. Teater itu adalah panggung. Ya, panggung. Ya. Siapa yang berani naik panggung? Ya, dia udah berteater. Mau bagus apa tidak? Dia udah baca di sini perkembangan teater dari upacara. Ya, upacara margondang di depan rumah teater pada konsep awalnya. Jadi praktiknya, teksturnya. Jadi struktur, urutan, teksturnya, praktiknya. Ya, kira-kira begitu sederhananya. Ya, mungkin nanti secara khusus di teater, ya, siapa berperan, ya, semua kita berperan, pasti berperan, ya. Main teater atau tidak, penonton itu sebuah peran, ya. Tapi besok nggak ada penonton, ya. Besok nggak ada penonton. Ya mungkin dipanggil Pak Kepala Dinas kan, Gadis itu mungkin penontonnya. Teater bisa tanpa penonton? Oh enggak, setidaknya ada satu penonton. Teater bisa tanpa naskah? Ya bisa. Ya tidak harus ada orang sastra. Nanti orang sastra ini suka-sukanya mengintervensi atas segala macam. Ya, saya orang sastra kebetulan sudah tahu kita ini penulis naskahnya mau intervensi nih. Ya naskahnya tidak bagus, tapi mau kita buat bagus di panggung dan karyanya seakan-akan bagus. Itu ada naskah bagus, tapi dibuat sutradara tidak bagus. Ada sentimen sutradara dengan penulisnya mungkin, ya kan? Atau sebaliknya, ya, ada penulis tidak bagus naskahnya, tapi sutradaranya dibuat bagus. Nah, dua-dua naik kan? Tapi dua-dua naik maksudnya penulis naskah dengan pemain. Karena saya bilang tadi, kalau pertunjukan bagus, yang akan dimintai tanda tangan pemainnya, artisnya. Tapi kalau jelek nanti sutradaranya, ya, siapa sutradaranya? Kan nggak bagus itu. Kan kita terdepan. Kira-kira begitu ya. Oke. Soal seni peran, artistik dan non artistik.
peran kita masing-masing ada dalam urusan pertunjukan teater atau pertunjukan drama. Sudah jelas tentang drama tadi. Itu mengisi. Drama itu maksudnya berbuat di atas panggung. To do, to drum, ya. To do kan berbuat, ya. To drum itu bahasa Latinnya. Kita berbuat. Lalu ditegaskan oleh Shakespeare, sesuaikan perkataan dengan perbuatan. Ya. Sesuaikan perkataan dengan perbuatan. Ya. Itu urusan di panggung loh. Urusan sehari-hari mungkin urusan teolog. Sesuaikan perkataan dengan perbuatan. Itu anjuran teolog. Tapi di atas panggung urusan seperti itu ada. Kalau kita berakting bagaimana? Sesuaikan perkataanmu dengan acting, maksudnya perbuatan. Tapi aku ragu, aku nggak berani. Ya udah, tunjukkan bahwa kamu tidak berani. Tapi nanti bagaimana orang bisa menerima itu? Ya tadi kata mengalir. Acting yang mengalir itu tidak selalu dibuat-buat. Ya, maksudnya tidak selalu dibuat-buat. Kan kalau selalu dibuat-buat itu nanti istilahnya ada overacting. Pernah nggak overacting, Jiko? Sering. Udah terjawab, Bang. Udah kan? Walaupun Kenapa pernah overacting? Baper. Saper. Iya, cari perhatian kan? Iya. Karena jujur. Iya betul. Sekarang kan udah. Kalau dalam sehari-hari overacting itu banyak, biar diperhatikan, ya, ya, atau kurang perhatian, ya kan, ditambahkan perhatiannya biar pas perhatiannya, gitu kan? Oke, ya, oke, di panggung juga itu terjadi, tapi semua itu bersifat apa? Kesadaran, ya, bersifat kesadaran. Dan sutradara melihat itu, oh ini enggak, ini berlebihan, ini kurang, atau ini monoton. Yang monoton itu dibilang ham acting, ya, monoton, ya, dia setiap berakting gini, kan sudah saya bilang tadi, iya sudah saya bilang tadi, iya, itu aja yang dia tahu, ya kan? Padahal sudah saya bilang tadi bisa berubah, ya? Nangis pun bisa berubah, karena kita pun beda-beda cara nangisnya kan, beda-beda cara nangisnya. Tapi ada nanti teknik namanya. Kalau kamu memerankan Pak Bupati misalnya, harus tahu kamu bagaimana Pak Bupati nangis. Ya harus kamu teliti. Dan tidak perlu kamu tahu Pak Bupati, kalau nangis kamu cembangan. Tapi ada banyak teknik meneliti itu, ya. Iya. Oh, Ya. Aku bisa. Ya. Tuh. Tuh. Ya. Jadi dalam teknik acting itu namanya acting representatif. Ya. Acting representatif. Yang kita bisa meniru. Atau mimetik, bersifat mimetik, meniru. Jadi harus ada pengamatan. Ya. Harus ada pengamatan. Pernah nggak si Ferry sama si itu Marlita saling bertukar gaya? Bikin dulu gaya. Buat bikin gaya aku, buat gaya aku gitu. Ya besok kita coba ya. Gimana jalan bertindak? Coba kan? Iya, bagaimana harus jalan ke Ferry? Ya, nah gitu. Bagaimana kalau Ferry marah? Sampai dipraktekkan Marlita, misalnya. Itu mimetik, representasinya itu harus bisa. Ini persoalan observasi, pengamatan dan kejelian melihat detail, ya. Hal-hal kecil, ya, hal-hal kecil, ya. Baru ada acting yang presentasi, ya. Itu dari jiwa kita, ya. Oke, yang tadi representasi
Pak Bupati nangis atau Ferry udah tahu, Mardito udah tahu Ferry itu begini-begini, lalu dia akan mengatur tindakannya, dibuat. Oh nanti kalau saya ngomong begini akan saya buat gerakannya begini. Diatur dia, ya? Diatur. Ya, kalau presentasi dari ini innermu, dari dalam. Bagaimana kita memerankan pemuda dia bulan? Udah sulit bikin observasinya itu. Marga Limbong dan Marga Sagala aja pasti sulit. Iya, ya, gitu. Ya, saya udah 3 kali terlibat dalam pertunjukan Singaraja. Lalu saya tanya, seperti itu enggak Singaraja apa? Pemerannya bilang, aku pun ragu katanya. Tapi secara fisik ya begitu katanya. Gitu. Lalu kami tanya, ada yang apa? Katakanlah yang Hasadaran lah. Itu pun orang Jawa umurnya 103 tahun. Opung-opung dari Jawa yang datang ke sini karena dia seperti dipanggil katanya. Lalu kami tanya, Opung, cemananya dulu pengungsi Singaraja itu? Ya seperti kita, makan, minum. Ya maksudnya yang lain-lain. Loh, itu kan nggak perlu kamu tahu, katanya. Tapi kami ini mau bikin teater. Maksudnya bagaimana? Mau kami aktingkan. Mau kami aktingkan bagaimana persisnya dia. Ya udah, cukup aja kamu, nggak usah macam-macam. Ya dia juga marah, dia juga ya apa sakit punggungnya, gitu. Manusia dia, tapi dia manusia suci. Ya malim apa gitu katanya. Ya udah, itulah tadi Grotowski itu. Entah dari mana Grotowski. Saya lihat kaitannya Grotowski mengatakan pemeran suci. Pemeran suci. Saya berikan pemeran suci gimana ini? Ya, tahun 2013 setelah revitalisasi Surabaya, kami main di Jakarta, kami bawa. Pulang mahasiswa waktu itu ikutlah. Tapi pulang bisa nggak mengikuti peraturan kita? Maksudnya gimana? Bagi-bagi kita harus melatih fisik kita. Ya, gimana latihannya? Ya, dilihatlah. Kalau Tuhan nggak mampu, lihat kami latihannya. Kami latihan lah. Dari mulai meditasi, yoga, dan latihan pernafasan. Tujuannya semua untuk ini, memaksimal, membongkar apa fungsi tubuh kita ini. Berfungsi nggak tubuh kita ini? Dalam teater, semua alat vital, bukan satu alat vital. Biologi mungkin hanya satu. Kalau teater semua alat vital, ini juga vital. Ketika saya buat sama Mbak Lita gini, perasaanmu kan sudah beda kan? Tapi kalau sebelum ya, saya buat lagi gini, beda, ya? Beda. Ada yang bekerja, sel dan saraf kita itu aktif, diaktifkan semua. Jadi latihan-latihan sebelum naik ke panggung, pemeran itu harus kembali mensucikan dirinya. Pengertiannya mensucikan, harus diaktifkan. Loh, suci menurut pengertian teater, semua 50 ribu triliun saraf kita ini harus dihidupkan lagi. 50 ribu triliun saraf kita loh, jaringan sarafnya harus diaktifkan. Triliun saraf kita loh, jaringan sarafnya harus diaktifkan. Gitu. Kenapa? Kita dilihat orang, penonton itu lebih gampang melihat kesalahan. Gak bagus dia, udah gampang dia melihat. Tapi kalau disuruh dia ke sini, lebih tidak bagus. Ya kan? Makanya Stanislavski bilang, teater bermula sejak Tuhan bangun pagi. Aduh gimana nih sejak Tuhan bangun pagi? Ya saya coba-coba lah. Coba-coba, karena saya selain menulis, aktor juga. Terutama ini saya juga main di Malaysia dan di Vietnam.
aktor juga kan. Tapi sebagai aktor saya harus berlatih, walaupun misalnya tidak terlalu banyak peran saya. Ini soal peran loh. Konsensusnya kita berperan, konsistensinya bagaimana? Ya? Konsistensinya bagaimana? Ya? Kita harus konsisten. Kalau kita udah memerankan satu, Marlita koreografer, sejauh mana koreografer mau Marlita? Ferry koreografer, sejauh mana kamu sebagai koreografer? Itu ditanya orang teater itu. Gitu. Ini kebetulan plot diundang ke Austria tahun depan. Pertemuan folklore dunia. Ya, folklore dunia. Nanti Agustus seluruh Eropa akan menari. Menari loh. Padahal saya bukan orang tari. Tapi karya saya diminta. Saya buatlah judulnya Upacara dan Kehidupan. Tapi pendekatannya opera barat. Tidak ada koreografer kita. Dan udah berlatih, udah berproses. Ya, kita yakin dengan rasa. Ya. Di teater ada namanya inner beauty. Tadi itu, yang representasi itu. Ya. Sejauh mana kita bisa masih menghayati upacara? Ya. Itu dasarnya. Ya. Kalau penelitian saya secara buku sudah oke. Kalau mau musiknya mungkin saya udah bisa baca buku Bang Irwansyah. Tapi kembali kepada penghayatannya, bagaimana presentasinya. Ya. Masih tahukah kita tentang upacara? Ya. Ya. Masih tahukah kita tentang upacara? Bagaimana upacara ditunjukkan melalui tortor? Bagaimana upacara ditunjukkan melalui tari? Bagaimana upacara ya secara minimalis ditunjukkan melalui gerak atau acting lah? Apakah Parmamang itu ya Parmamang atau Perbaringin dulu punya acting sendiri? Ketika dia jalan, oh saya diperhatikan, saya harus buat gini. Bisa nggak dalam upacara gitu, misalnya? Tapi ke depan bisa, saya kira bisa. Ya. Bisa. Kenapa begitu Perbaringinnya atau Parmamang? Oh lagi senang dia. Baru kali ini dia mau memimpin upacara. Misalnya, ada alasan-alasan kalau secara teater itu. Semua bisa terjadi. Oke, ini panggung. Ya, tapi abaikan dulu itu Santi. Atau ya, ini sutradara di panggung. Nanti kalau jelek permainan saya, kalau kita itu yang dia banyak, ya jadi. Coba lihat perbedaan. Saya masuk. Hah? Ini aja masih jalan loh. Baru datang temannya. Belum tepuk tangan. Tahan dulu, tahan. Ya, tadi ada orang. Pertama kan jalan. Baru yang kedua datang. Uy, mbak dah. Tepuk tangan. Ya. Jadi mengangkat dengan panggung, nanti di panggung banyak dada yang berkembang, mau mengikuti 9 kota secara teknis, ya. Kalau yang fashion show, catwalknya lah, ada kan jalurnya itu. Teater juga ada jalurnya, ada yang memakai prinsip 9 kota atau 6 kota, ya. Itu secara teknis, ya, secara teknis. Oke, banyak sekali yang harus digali. Bagaimana tubuh kita ini ketika sudah masuk ke panggung, sudah naik ke panggung, bagaimana kita memaksimalkan dalam pengertian
bahwa di dunia panggung kesalahan kecil itu sangat ketara. Sangat ketara. Bukan berarti kita tidak bisa salah. Ya. Ada kok. Ada teman saya di Bandung udah aktor besar. Ya. Udah aktor besar. Tapi dia sebelumnya sudah siap, tapi tiba-tiba dia demam panggung. Itu namanya demam panggung. Demam panggung itu bisa membuka kesalahan kita di atas panggung. Ya, makanya aktor juga tidak boleh takabur, tidak boleh sombong. Oh, aku udah aktor kok, sudah 30 tahun aku. Sudah 30 tahun aku bermain teater. Aku nggak mungkin salah, tapi tiba-tiba salah. Ya, demam panggung, ngomongnya pun salah. Ya, dia mau mengucapkan di mana diariku, tiba-tiba salah. Di mana diareku? Udah jauh beda kan? Hanya satu huruf. Iya. Ya, dan atau saya ini dokter klinik, tapi salah dia. Saya ini dokter klinik. Sangat beda kan? Ya, itu namanya kesalahan ucap. Ya, nanti masuk kita ke ucap. Bagaimana artikulasi juga? Ya, coba orang Jawa bilang cangkemnya ini digunakan dengan pas enggak mengucapkan sesuatu. Ya, itu menjadi hal-hal yang biasa dibicarakan. Termasuk kalau biasa kita menari mungkin gini-gini kan. Gitu. Kalau teater dia harus diminimalkan. Ya. Karena apa? Rasa di situ, sarafnya di situ. Mengerti nggak saraf itu? Soal apa yang disampaikan oleh musik? Ya. Kadang bisa lebih dari gerak tari maksimal ya. Tapi teater karena dia urusan detail, urusan selebrasi apa segala macam dalam tubuh aktornya, dia harus lebih hati-hati. Urusan kesadaran ada di dalam yang bekerja. Siapa yang pernah memerankan kalau masa Natal memerankan iblis? Coba ini nggak apa-apa. Praktek. Cuma kau memerankan sebagai iblis. Memang Nggak apa-apa. Udah ke istri lagi. memang wajahnya meyakinkan, Pak. Buat dulu. Kan pernah kau memerankan dulu aja. Iblis di balik layar. Oke, kita perhatikan. Ini iblis yang baik, Pak. Menghasut baik kali. Jangan apa-apa, terserah kamu. Nanti saya cerita iblis Batak. Oh, yang pernah Pak jadi pakai bahasa Batak. Ya, oke. Ale Adam. Alam ma perbuini hawi Oke. asa dior pate. Ayo tentang yang ingat Pak. Ya, berarti ya. Oke, nggak apa-apa. Karena sini di balik layar. Ya, balik layar. Jadi kenapa hanya suara ya? Oke, hanya suara. Oke, suara. Ya. Lalu dengan itu pertanyaannya, kenapa ular itu bisa bebas? Karena belum ada orang Batak waktu itu. Iya. Kalau ada pasti buat tahu. Ya. Rembut itu. Oke, mungkin ada pertanyaan? Terima kasih Bang. Perlu lagi saya berteknik ya, karena konsumsi juga suaranya besar. Ini mungkin kami meminta Saran. pengalaman abang dan juga Polres. Ketika abang menjadi sutradara sambil
sebagai aktor dalam suatu pertunjukan, dan kami sudah melihat itu di dalam Abang sutradara, Abang juga ikut aktornya. Jadi bagaimana cara Abang untuk mengakomodasinya, bisa berbagai macam adegan, mungkin juga lakon yang bagus antara Abang sebagai pemimpin dan pemain, dan juga untuk anggota. Yang kedua Bang, terkait dengan overacting tadi Bang, ini pernah pengalaman kami waktu tahun 91 itu di teater IKIP dulu. Jadi memang teman-teman kami itu udah pada pasti semua, udah teater udah lama mungkin dari SMA. Tiba kita itu di dalamnya, seperti yang tadi kita gagal fokus. Ketika kita gagal fokus, akhirnya overacting tadi di pentas. Nah, tapi ketika selesai kita panggung, kata orang bagus, menurut orang bagaimana? Apa yang kita lakukan ketika kita gagal fokus untuk membawakan adegan kita itu supaya lebih bagus dan tidak terasa salah gitu. Terima kasih. Oke, sebagai sutradara kita itu tidak boleh berhenti disiplin. Kapan kamu makan? Harus jelas kapan makannya. Kalau bisa nanti, kalau tambah usianya berapa kali makan satu hari. Kalau orang Batak bilang kan, ngasora mula-mula udang mangan katanya. Itu bisa direfleksikan tuh kepada diri kita sebagai pemimpinlah sutradara kan, pemimpinlah sutradara itu kan, pemimpin itu yang lain. Tapi untuk pemain saya tidak perlu mengatakan kamu harus makan jam sekian. Kamu yang tahu bioritme, ada namanya bioritme. Irama tubuh kita itu ada. Ya. Mohon maaf, saya tidak pakai jam tangan lagi. Karena saya sudah percaya dengan bioritme. Tubuh saya, ada jam tubuh saya. Ya kalau tadi di dokter mengajar melawan jam tubuh, katanya kan. Jam, putaran jam kan. Jadi ke kanan dia kan. Pernah nggak mengajar jadi begini, mengikuti jam? Nanti jadi lihat jam berapa ini, gitu kan? Ya itu di upacara tradisi yang lama itu berputar itu melawan jam. Kalau di teater menyadari jam tubuh, ya itulah untuk pemain. Saya sebagai pemain mengenal jam tubuh saya. Ya. Saya kalau bilang tidur 20 menit, saya tidur 20 menit dan akan bangun. Saya harus bangun jam 5. Harus bangun jam 5. Itu jam tubuh. Masa ini nggak nyambung dengan yang lain gitu kan? Harus nyambung. Masa perintah otak ke tubuh nggak jelas? Harus jelas. Ya seperti itulah internalisasi kalau kita mau masuk ke aktor yang profesional, pemain yang profesional. Latihannya jam sekian ya. Saya waktu melatih di USU, anak-anak teater Bang Irwansyah, sudah latihan sampai jam 12 malam. Nanti jam 3 pagi kita latihan ya. Ya, oke. Udah. Belum bangun jam 3 pagi, hanya 1-2 saya bangun nih. Ayo bangun. Ya udah, kita kan latihan. Udah latihan. Itu yang bisa saya bantu, sutradara, membangunkan mereka, tidak memarahi mereka. Soalnya itu konsensus. Oke, sepakat jam 3 latihan. Sepakat, oke itu konsensus kan. Tidak perlu saya harus marah-marah lagi. Nanti habis energi saya kan. Ya kita juga sebagai baik sutradara atau baik pemain, atau katakanlah saya sebagai manusia harus menjaga energi saya. Ya, marah itu ada banyak. Kalau kita selalu marah-marah, ada banyak energi yang bocor. Katakan bocor, ya, bocor lah, terbuang gitu, nggak ada gunanya. Ibaratnya kalau kita terlambat melakukan satu acara, ya udah nggak usah kita marah-marah, ambil aja buku atau ambil aja lah tabletmu atau apa, baca-baca aja lah. Ya, biarlah yang terlambat itu merasa bersalah. Ya,
Yang merasa bersalah tidak perlu kita hukum, karena dia akan menghukum dirinya sendiri. Dari mana kita tahu dia menghukum dirinya sendiri? Ya, sarafnya udah bekerja. Aduh, udah salah saya. Nanti akan dia apa? Akan dia, kalau dia orang yang betul-betul jujur, dia akan mengaku kesalahannya. Maaf ya. Makanya jarang sekali katanya orang Batak, maaf ya, maaf. Mungkin itu kekurangan kita, minta maaf. Nggak tahu, mungkin nomenklatur maaf itu belum ada sama kita. Mungkin selalu bilang satabi. Tapi wah, saya berapa kali bilang satabi? Nah, orang udah pengisi katanya. Sebab kepada yang tidak nampak. Padahal sama manusia bisa bilang satabi dah. Satabi dah. Bisa kita bilang sama manusia. Ya? Bukan hanya sama sobao atau hula-hula. Hula-hula itu kan sobao kan? Sobao betul. Ya. Tahu kan? Iya kata ini. Sobao. Si sobao dia. Oh. Itu hati-hati dengan kata Batak. Sobao dengan si sobao beda. Sobao itu tidak nampak. Oh. Ya. Sama dengan kalau setiap hari Natal, tubuh Tuhanku. Tuhannya apa kami sih? Maksudnya enggak. Tubuh Tuhanku. Ya. Tadi kita makan siang, mengandungi minum. Cuma mengandungi minum. Mengandungi minum. Mengandungi minum. Mengandungi minum. Wah, itu kekayaan suprasegmental, kekayaan fonetisnya ini bisa memperkaya teater. Kenapa opera Batak itu? Kenanya aku teliti lah, nggak bagus-bagus amat sih dari teater modern itu. Nggak ada disiplin keaktoran para pemain lama itu, karena aku dekat. Menurut saya tahu itu sama Kak Rita. Waktu kami rekonstruksi, program rekonstruksi pemain lama itu, minta ampun, Dek, kau lah main ini ya. Orangnya itu kata Kak Rita. Aduh, kita Kak rekonstruksi Kak. Masa aku direkonstruksi aku? Enggak, kita tunggu aja kalau terlambat. Iya, orang ini memang begitulah. Tidak ada disiplinnya. Gitu. Udah terlambat, minta maaf enggak? Gitu. Itu terjadi loh, pemain lama itu terjadi seperti itu. Tidak ada disiplinnya. Ya bagaimana mau berkembang? Ya latihanlah kita. Tidak Lamarsius. Cumannya kayak gitu. Kalau begitu nanti berarti bisa loh kalau kata hidup lagi. Ya memang harus hidup. Ya, namanya revitalisasi. Harus dihidupkan kembali. Bagaimana caranya menghidupkan? Harus cari cara lain. Gitu. Kita pun begini, revitalisasi tradisi, revitalisasi tor-tor apa segala. Ya harus kita cari. Jangan habis pikir lah. Gitu. Jangan habis pikir. Ya latihan lah. Sesekali, ayo kita latihannya berenang Danau Toba. Saya kira sudah jarang berenang Danau Toba itu. Karena termakan isu orang kota. Sudah gatal Danau Toba katanya. Ya kan? Itu makanya selalu kita dengar orang Samosir itu katanya mau was diturun Sipura. Benar nggak? Betul. Oh dia mah mau was diturun Sapura di Nampur Samosir. Tapi Hamiro, Bang Irwan sama muji-muji Samosir. Kalian nggak betul kami aja mau was tadi ketika Bang Irwan saya bilang apa lagi kurang Samosir ini? Benar nggak mereka yang diterima yang di Bang Irwan saya? Bang Irwan saya mau was diturun Sapura orang ini. Benar enggak? Nah, mudah-mudahan tidak begitu lagi. Ya, mudah-mudahan tidak begitu lagi nanti kita. Ya oke, kenapa orang datang sini? Masa orang mau menonton yang mau di Toro Sakura? Selalu itu tidak tahu waktu Pak, makanya mau Toro Sakura. Iya, nggak ada wisata orang miskin melihat orang miskin, orang melarat. Nggak ada. Setidaknya kekayaan alam Danau Toba atau di sini sudah bisa diserap orang Samosir. Diserap di mana? Loh, kelihatan upacara bangkit lagi. 2006 yang Tomo itu kan sebenarnya datang ke plot, kita berbicara. Pak Roy, Deputa, Pak Roy ya, kita bicara. Udah kita diskusikan soal bagaimana
dukungan pihak gereja ini sekolah, kita bicarakan. Lalu kita ajak teman-teman ini, Kompas, oke, dari saya sumbang, saya akan bawa wartawan 10 untuk meliputi itu. Di mana rumah yang ada, rumah penduduk yang bisa kami hidup, gak usah ditanggungkan. Udah, ibarat begitulah gugu, ya, gugu dari saya. Karena apa? Saya cinta. Loh, masa nggak bisa direvitalisasi? Opera Batak direvitalisasi sudah. Masa Orjandi sudah bisa direvitalisasi? Hanya bisa. Ya, pertentangan itu pasti ada. Kalau tidak ada yang negatif, tidak ada positif. Ya. Tapi kita sudah tahu bahwa jalur kita ini. Seni itu bukan mau cari berantem, tidak mau membangun ekstrim-ekstrim baru, tapi udahlah. Bandi bilang bersatulah. Bagaimana kita bersatu? Dan tidak harus satu terus, gitu kan? Setiap ada kegiatan maunya satu, enggak. Kita bekerja. Katakanlah enklave, kantong-kantong di Samosir ini harus diciptakan. Komunitas-komunitas itu harus menjadi sel, ya, sel. Sel-sel ini harus berjejaring, ya, berjejaring. Antar komunitas, antar sanggar itu harus ada dialognya. Oke, kami punya apa loh? Punya ide baru mau bikin koreografi seperti ini. Ya oke, bisa nggak kalian jadi pendengar kami atau memberikan masukan? Nggak salah kan? Nggak salah seperti itu. Ya, coba kalau di kota kan seperti Bang Irwan Saha untuk History of Buku ini 1 tahun loh penelitiannya itu. Bukan sekedar itu. Kalau di sini masih ada penelitiannya kan di sekitar Danau Toba juga kan Bang Irwan Saha, banyakan kan? Berarti masih di sini sumbernya banyak, kasananya masih di sini, harta kekayaannya masih di sini, gitu kan? Ya, kasananya masih di sini, jadi kita masih bisa, ya. Coba Coba membuka diri lah, membuka diri bahwa apa saja bisa kita buat, tapi nanti koordinasi kepada pemerintah, kepada konteks-konteks lain, ya. Maksudnya kalau belum bisa berteater di atas panggung, udah